Ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ketemu langsung ya untuk kelas A yang offline, kemudian kelas B dan C ada di eh, virtual Zoom. Lalu untuk kelas B dan C suaranya jelas terdengar ya. Terdengar, Pak. Ya, ya. Jadi di pertemuan sebelumnya atau di minggu sebelumnya itu sudah diceritakan ya atau sudah dibahas mengenai eh, pengaruh temperatur atau suhu yang bisa memberikan dampak terhadap perubahan nilai eh, tekanan, kemudian ada perubahan nilai volume. Kemudian untuk yang di virtual Zoom, eh, share screen-nya sudah bisa keluar terlihat. Siapa? Ya. Untuk yang di virtual Zoom, suaranya share screen-nya, suara dan share screen sudah bisa keluar, sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi di pertemuan eh, hari ini ada beberapa hal ya. Ini merupakan eh, termodinamika itu merupakan bagian dari ilmu base atau ilmu dasar. Ya, nantinya bisa penggunaannya atau eh, penerapannya itu bisa diaplikasikan untuk berbagai macam hal di bidang engineering ya khususnya di mechanical ya karena mechanical engineering. Nah, sebagai ilustrasi yang di mechanical itu ada nanti jika ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir ada hubungannya dengan refrigeran atau pendingin. Ini jelas nanti ada eh, pembahasan yang berhubungan dengan termodinamika. Kemudian resistant heater atau yang biasa dikenal dengan nama pemanas ya, pemanas air, air mandi ya. Kalau misalnya di tempat pemanas, air mandi juga bisa menggunakan pemanas itu. Pemanas air, kemudian pemanas ruangan, pemanas gedung dan tempat tertentu itu juga menggunakan prinsip dari termodinamika. Kemudian kalau turun ke bawah ini ada halnya eh, fan atau kipas. Hubungannya apa? Hubungannya terhadap eh, keseimbangan panas yang dihasilkan ketika fan tersebut berputar atau kipas tersebut berputar, ada faktor friksi atau gesekan antara eh, kipas dengan bagian yang bergesekan. Nah, ini ada hubungannya dengan termodinamikanya. Dan seterusnya sampai bahkan ke energi solar ya, solar cell atau energi matahari. Karena sekarang kan pembangkit PLTS ya, pembangkit listrik tenaga solar itu
sudah banyak dipergunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, lalu ilustrasi apa yang didapat ya dari gambar ini? Yang pertama ada 300 watt. Terlihat ya kalau yang di offline ada tulisannya 300 watt. Kemudian ini juga sama semua. Ini 300 watt, ini 300 watt, 300 watt. Kemudian 150, tapi dua orang yang berkumpul ya di satu tempat tertentu. Jadi kalau di total ya 150 dikali 2. 300 watt, ini juga sama. 100 W, 100 watt, tetapi nilai per lampunya itu bernilai 100. Jadi kalau ada 3 ya sama 300 watt. Kemudian komputer ini 100 watt dan monitornya membutuhkan ya daya 200 watt. Jadi totalnya juga sama. Lalu solar energi atau cahaya matahari energinya itu 300 watt. Ilustrasinya seperti apa? Ada beberapa peralatan yang digunakan di tempat tertentu dengan 300 watt. Kemudian masuk ke konsep ini termodinamika ya, mengenai sebagai hal yang pertama adalah pemanasan ruangan. Nah, di bagian ini, di gambar ini ada yang dimaksud dengan eh, nomor 1 ya, ada pemanas listrik dengan nilainya itu 300 watt. Berarti kalau pemanas listrik ini ya, heater, perangkat yang secara langsung melakukan konversi energi yang awalnya pemanas itu digerakkan atau bukan digerakkan, maksudnya mendapatkan energi listrik kemudian dirubah menjadi panas. Jadi listrik dirubah ke dalam bentuk panas. Nah, prinsip ini menggunakan pendekatan eh, hukum termo 1. Ada yang masih ingat nggak termo 1 apa bunyinya? Termodinamika hukum pertama ya, hukum pertama termodinamika. Hukum pertama itu ada hubungannya dengan hukum kekekalan energi ya. Energinya itu hukum kekekalan energi. Jadi artinya hukum kekekalan energi ini ada energi yang pertama, energi hukum kekekalan energi, energi listrik dirubah atau dikonversi menjadi ke dalam bentuk energi yang panas. Nah, artinya energi listrik, listrik ya kalau disingkat ya, listrik ini sama dengan energi panas yang dikeluarkan oleh eh, pemanas listrik tersebut. Jadi eh, konsepnya seperti itu. Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi apa bunyinya? Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dikonversikan, dirubah ya ke dalam bentuk energi yang berbeda. Nah, lalu yang kedua, refrigeran atau yang biasa dikenal juga dengan nama istilahnya itu kulkas pendingin. Sama dengan dayanya itu 300 watt. Meskipun kulkas pada dasarnya berfungsi untuk mendinginkan ini ya, isi yang ada di dalam kulkas tersebut kan banyak isinya, ada misalnya air, mineral water atau buah-buahan atau berupa makanan dan lain sebagainya. Kulkas membuang panas ke ruangan. Jadi pada saat kulkas tersebut berfungsi, maka kulkas ini akan mengalirkan atau membuang panas ke ruangan
melalui kondensor yang ada di belakang. Kulkas menggunakan daya listrik 300 watt untuk memompa panas dari dalam keluar. Jadi prinsipnya kalau kulkas berbeda dengan AC ya. Kalau kulkas narik panas yang ada di dalamnya ya, di dalam kotak kulkas dibuang ke lingkungan melalui ini kondensornya. Kulkas menggunakan daya listrik 300 watt untuk memompa panas dari dalam keluar karena hukum kekekalan energi total, maka hal tersebut berpengaruh terhadap nilai efisiensi kulkas pada saat kulkas tersebut berfungsi. Ya, jadi itu adalah dalam keseharian ya, atau hal yang sering ditemukan ini, seringkali ditemukan atau didapatkan konsep termodinamika seperti pemanas listrik, kemudian kulkas. Lalu yang berikutnya turun lagi ke bawah ya. Nah, kalau tadi cerita tentang kulkas, lalu menceritakan tentang fan. Fan atau kipas. Fan ini akan berputar atau akan hidup dengan daya 300 watt. Kipas tidak secara langsung memanaskan udara. Jadi kalau menggunakan fan atau kipas, kipas ini tidak secara langsung memanaskan udara, tetapi memindahkan udara yang ada di dalam ruangan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan dipindahkan, sehingga menyebabkan adanya proses friksi atau gesekan udara. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau misalnya menggunakan fan atau kipas, usahakan ada ventilasi atau ruangan terbuka. Beda halnya dengan AC. Kalau AC kan ada tulisan pintu harus ditutup karena ruangan ber-AC ya. Belum pernah ada tulisan misalnya pintu harus ditutup tapi yang dipasangnya kipas. Pernah nggak menemukan seperti itu? Nggak ada ya. Nah, artinya energi yang digunakan oleh kipas akhirnya menjadi panas karena ada faktor gesekan. Jadi udaranya muter-muter aja. Muter dari depan ke belakang ya, atau dari belakang ke depan dan seterusnya, berputar secara kontinu dan secara terus menerus. Kemudian di dalamnya ada sumber panas, ya misalnya ada berapa orang atau ada berapa individu yang ada di dalam ruangan tersebut, ya itulah yang secara perlahan suhu udara yang ada di dalam ruangan tersebut akan menjadi meningkat. Kemudian berpindah lagi ke sebelah ya. Tadi kipas, ini televisi ya. Nah, untuk televisi ini perangkat ini menggunakan dayanya yang digunakan listrik. Jadi menghidupkan televisi dengan listrik. Sebagian besar energi listrik digunakan oleh TV diubah menjadi panas. Betul ya? Dari listrik pada saat ngidupin TV, TV-nya menjadi panas. Pernah ada yang nyoba nggak ngidupin TV tapi pada saat hidupkan TV-nya tetap dingin? Hah? Masih panas ya? Jadi artinya ada proses pengubahan energi. Energi apanya yang awalnya adalah energi listrik dirubah menjadi panas, kemudian ada juga yang berubah menjadi suara, berubah menjadi cahaya. Jadi pengubahan atau pengkonversian energi ya dari listrik berubah menjadi cahaya dan suara. Nah, kemudian apa penjelasannya? TV memancarkan radiasi
eh, elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik ini berupa eh, cahaya dan suara. Nah, ini gelombang juga ada tingkat ini ya, tingkat radiasinya seberapa eh, besar pengaruh radiasi tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap objek yang ada di sekelilingnya. Nah, makanya kalau misalnya itu kan ada apa peringatan atau ada saran ketika nonton TV jangan terlalu dekat. Misalnya nonton ini TV, nontonnya 50 cm begini. Karena ada radiasi. Radiasi itulah yang berpengaruh terhadap eh, objek yang ada di sekelilingnya. Lalu yang berikutnya, kemudian yang keempat, yang kelima. Nah, di kelima ini juga sama, ada proses pengkonversian energi. Manusia atau human ya, 150 watt per orang kalau misalnya diasumsikan ya, ini kita menganggapnya mengasumsikan 150 watt per orang, dua orang jadi 300 mengeluarkan panas melalui mekanismenya ada metabolisme. Eh, apa namanya orang yang hidup itu atau maksudnya yang masih hidup ya selalu memiliki suhu tubuh ya. Tapi kalau misalnya udah out order atau udah lewat, ada nggak masih suhu tubuhnya masih misalkan 37 atau 38 derajat Celcius, pasti akan turun ya. Ya karena sudah tidak terjadi metabolisme atau proses apa pengubahan energi ya yang diawali dari misalnya ya makanan yang diperoleh dan lain sebagainya. Dalam hal ini mengeluarkan 150 watt per orang dalam bentuk yang dikeluarkan adalah energinya panas tubuh yang dikonsumsi melalui makanan, kemudian dikonversi menjadi energi untuk fungsi tubuh lalu dilepaskan ke lingkungan atau ke environment ke sekelilingnya ya. Nah, itu adalah proses pengubahan energi juga. Energi awalnya bukan dari listrik karena manusia kan kecuali manusia robot ya. Tapi nggak ada juga belum 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 sampai ke sana. Uh, ya mungkin suatu saat sekarang kan udah revolusi industri apa? Five ya, 5.0 udah pakai AI. Ngobrolnya sama bisa ngobrol seperti biasa tapi yang diajak bicara itu bukan manusia, bahkan robot ya. Nah, ini kita ceritanya manusianya menggunakan masih makan dan minum. Artinya ada proses pengkonversian energi yang prinsipnya konsepnya itu ya sama seperti di termodinamika menggunakan uh, hukum termodinamika pertama. Kemudian tiga lampu masing-masing 100 watt karena ada tiga, jadi 300 watt. Lampu mengubah listrik menjadi cahaya. Ini juga proses konversi ya, mengubah energi dari listrik menjadi cahaya. Kemudian yang dihasilkan berupa panas ya. Jadi selain mengeluarkan cahaya, lampu juga masih mengeluarkan nilai apa namanya kalor ya, nilai panas yang dikeluarkan. Walaupun lampunya itu kalau sekarang pakai apa? LED. LED juga masih ada panas ya. Kalau disentuh atau dipegang beda ya kalau yang model dulu kan ada lampu lampu pijar ya yang biasa buat netesin telur ayam. Itu pun panasnya apa cukup besar ya, cukup tinggi. Nah, tetap masih mengeluarkan panas. Jadi eh, segala sesuatu yang apa bekerja atau beroperasi itu masih ada energi panas yang dikeluarkan. Kemudian komputer juga sama, ini 100 watt dan monitor 200 watt, totalnya 300 daya listrik, 300 watt. Mengeluarkan panas juga atau menghasilkan panas
yang didapat dari ya, didapat dari apa? eh, Monitor dan didapat juga dari GPU ya atau CPU. Ada yang ingat tahu nggak apa GPU apa singkatannya? Apa? Graphic Processing Unit. Kalau CPU, bedanya di mana? Hmm, untuk gambar ya. Ya. Nah, itu adalah komponen internal atau bagian-bagian yang mengeluarkan panas dari hasil konversi energi. Lalu yang terakhir energi matahari 300 watt. Ini eh, asumsi ya, karena cahaya matahari kan bisa saja variasi. Misalkan cahaya pagi hari dengan siang hari atau sore hari. Ini kita anggap asumsinya energi mataharinya itu 300 watt. Hal yang sama juga ada proses cahaya masuk melalui celah atau melalui jendela, kemudian menghasilkan panas, dan panas tersebut diserap oleh benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, konsep ini semuanya masuk ke dalam termodinamika. Jadi kondisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya masuk ke hukum pertama termodinamika ya. Jadi mengubah dari energi satu ke energi yang lain. Ya. Nah, lalu yang berikutnya ini merupakan ilustrasi. Tadi kan cerita tentang ada yang di nomor 5 ya, human atau manusia. Nah, ini bagaimana mengukur energi awal, food sample. Food sample itu eh, makanan ya, contoh makanan atau sampel makanan. Ini adalah ilustrasi dari toolsnya atau alat ukur yang biasa dinamakan dengan ini kebaca ya, bomb calorimeter atau alat yang digunakan untuk mengukur berapa besar nilai kalor yang dihasilkan dari food sample tersebut. Nah, seperti apa cara kerjanya? Yang pertama, sampel makanan dalam ruang. Di sini ada ruangan yang poin nomor 1. Di sini ada sampel makanan dalam ruang pembakaran. Terus sampel ini diletakkan atau ditempatkan di dalam ruang pembakaran atau yang biasa dinamakan dengan BOM ya, bom itu eh, ruang bakarnya yang terbuat dari bahan dengan bisa mampu untuk menahan dengan tekanan tinggi. Udara di dalam ruangan menggunakan oksigen. Nah, ini kembali lagi ke teori apa namanya, segitiga api ya. Ada yang tahu nggak segitiga api teorinya? Bahan bakar BB ya. Kemudian titik nyala ya. Titik nyala. Titik nyala itu artinya eh, titik nyala dari bahan bakar.
Jadi kalau misalnya bahan bakarnya itu kertas HVS, yang satu lagi bahan bakarnya itu batu bara. Yang mana yang lebih mudah terbakar? Kertas HVS. Artinya itu adalah eh, titik nyalanya. Misalnya eh, titik nyala yang mana yang lebih mudah terbakar kertas HVS atau gas LPG yang mudah terbakar? Gas LPG. Nah, berarti artinya titik nyalanya ada eh, perbedaan. Kembali lagi ke sini, ke bagian ini ada bahan dengan tadi tekanan tinggi. Udara di dalam ruangan ini merupakan menggunakan O2, oksigen, karena proses pembakaran itu bisa berlangsung dan terjadi jika ada O2 atau oksigen, dan kalau misalnya oksigennya itu dihilangkan atau dibuang ya, atau tidak menggunakan oksigen ya, bahan bakar tersebut tidak bisa terbakar. Lalu ada proses pembakaran sempurna. Ada pernah dengar pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna? Nah, untuk pembakaran sempurna ini di sini ada keywordnya ya. Ini ada pembakaran sempurna. Dikatakan pembakaran sempurna jika bahan bakarnya itu habis terbakar. Jadi kalau misalnya punya satu lembar kertas HVS, ini ilustrasinya ya, satu lembarnya itu terbakar habis, itu sempurna pembakarannya. Tapi kalau misalnya proses pembakarannya, oh ternyata yang terbakar hanya seperempat atau setengah dari kertas, itu pembakaran tidak sempurna. Kemudian untuk pembakaran sempurna, dia menghasilkan yang namanya CO ya, CO2. Kemudian untuk yang tak sempurna menghasilkan gasnya itu CO, karbon monoksida, dan sempurna karbon dioksida. Yang sering dilakukan kalau misalnya di kendaraan ya, engine atau di mesin itu ya, ketika nilai hasil nilai CO-nya lebih banyak, CO ya, karbon dioksida atau karbon monoksida lebih banyak nilainya dibandingkan dengan CO2, maka proses pembakarannya eh, terjadi secara tidak sempurna. Kalau misalnya kendaraan ya, kalau misalnya R2 ya, R2 itu artinya sepeda motor, R4 mobil, itu seringkali kan dilakukan pengujian emisi gas buang. Ya, untuk emisi gas buang nanti ada proses pembakarannya. Apakah hasil dari pembakarannya itu pembakarannya sempurna atau pembakaran tak sempurna. Jadi kalau misalnya pembakaran tidak sempurna, bisa saja di saluran keluar apa yang biasa disebut knalpot ya, itu masih ada bahan bakar yang terbuang. Jadi misalnya kalau menggunakan Pertamax atau premium atau Pertalite ya, di gas pembuangannya itu masih ada bahan bakar yang ikut keluar. Nah, itu pembakarannya berarti tidak sempurna karena bahan bakarnya tidak habis semua pada saat di ruang pembakaran. Oke, lalu kembali lagi ke ini ya, ke sampel makanan. Nah, di sampel makanan ini ada proses pembakaran dalam reaksi yang biasa disebut dengan reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik ini energi kimia, ini bersumber dari eh, kimia. Energi kimia ini yang didapat dari makanan, sampel makanan, misalnya pisang goreng atau misalnya nasi goreng, itu kan ada rumus kimianya. Atau misalnya kalau minuman, ya sirup dan lain sebagainya juga ada uh, rumus kimia. Energi kimia yang terkandung dalam makanan dilepaskan
atau nanti menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang nanti coba diukur atau dikonversikan. Lalu di bagian sekeliling, ini kalau diilustrasikan di nomor 2, di sekelilingnya itu ada air. Di sini ada tulisan water ya, air. Air di sekitar ruang pembakaran dikelilingi oleh air di dalam wadah yang terisolasi. Jadi wadahnya ini di insulation atau yang biasa dinamakan dengan isolasi. Ketika sampel makanan dibakar, jadi ini harus dibakar dulu. Dibakar. Sampel makanan dibakar, panas yang dilepaskan dari tempat pembakaran tersebut ditransfer ke air, ke bagian ini ya. Air itu ya yang warna ini, warna apa? Kecoklatan ya, atau menuju warna hitam. Berdasarkan pendekatan hukum kekekalan energi, energi yang dilepaskan dalam bentuk panas dari proses pembakaran untuk melakukan pembakaran pada makanan, kemudian diserap oleh lingkungannya. Nah, lingkungannya itu adalah air. Nah, airnya itulah yang nanti diukur menggunakan termometer. Ya, berapa kan prinsipnya tadi hukum pertama termodinamika ya, hukum kekekalan energi. Jadi energi satu dikonversikan ke dalam bentuk energi yang kedua. Nah, energi satunya berasal dari proses pembakaran ya, combustion, pembakaran dari bahan bakar. Sampelnya yang digunakan food sample, panas, dan panasnya dialirkan ke lingkungan. Lingkungannya berupa water ya, air, dan air inilah yang diukur berapa suhunya. Kemudian masuk lagi ketiga, ini merupakan alat ukurnya. Ini menceritakan alat ukur yang nomor 3. Alat yang digunakan untuk mengetahui berapa panas yang dikeluarkan menggunakan termometer, mengukur perubahan suhu berdasarkan suhu air, jadi suhu awalnya berapa sebelum adanya proses pembakaran, kemudian setelah terjadinya proses pembakaran tersebut, terjadilah peningkatan. Nah, ini peningkatannya itu berapa nilai yang terbaca oleh termometer tersebut. Kemudian jika ini diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan matematik ya, karena berupa rumus, memberikan informasi mengenai energi yang dilepaskan. Jadi informasinya berapa besar energi yang dilepaskan. Yang pertama adalah untuk menghitung nilai Q atau nilai kalor. Energi yang dilepaskan ini sama dengan massa air. Ini massa airnya itu ya dihitung berapa massanya. Dan selanjutnya dikali dengan nilai C. C ini merupakan kapasitas panas spesifik. Masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan kapasitas panas? Itu di pertemuan ke-6 ya, atau ke-7. Pertemuan sebelumnya. Itu ada cerita tentang kapasitas panas. Nanti coba ditonton lagi ya. Kapasitas panas. Kapasitas panas spesifik. Nah, kapasitas panas spesifik itu artinya kemampuan dari air ya, objeknya air itu seberapa besar dia bisa menampung panas
bisa menyerap panas. Jadi kalau dianalogikan, kalau misalnya ini adalah wadah, seberapa banyak wadah ini bisa menampung eh, objek yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya ini diumpamakan ini adalah air, seberapa banyak dia bisa menampung panas yang diserap tersebut. Itu adalah kapasitas panasnya. Nah, tiap fluida pasti akan beda. Misalkan ini menggunakan air, tapi kalau misalnya diganti minyak, ya akan berbeda lagi kapasitasnya. Atau misalnya diganti dengan bukan air, tapi menggunakan udara, beda lagi nilai kapasitas eh, panasnya. Lalu yang selanjutnya dikalikan dengan nilai delta T. Delta T ini merupakan selisih, selisih apa? Suhu ya. Suhu awalnya itu awalnya berapa? Suhu awalnya misalnya ketika belum dihidupkan alat pemanas tersebut, misalnya masih suhu lingkungan ya. Misalkan suhunya 28 Celcius. Lalu setelah dilakukan proses pembakaran, suhu akhir ya, suhu terakhir, didapatlah suhunya 80 derajat Celcius. Nah, itu adalah delta T-nya. Delta T-nya berarti 80 Celcius dikurang 28 Celcius sama dengan delta T-nya. Nilai inilah yang nanti bisa mendapatkan berapa besar energi panas yang dilepas ya, dilepaskan. Oke, jadi itu adalah konsep mengenai hukum pertama termodinamika. Jadi kalau disingkat ini HK ya. Hukum pertama termodinamika. Jadi melakukan konversi energi dari energi satu ke dalam atau ke bentuk energi yang lain. Kemudian yang keempat, ini menjelaskan tentang isolasi itu sama aja dengan insulation ya, atau isolasi. Kalorimeter dikelilingi oleh lapisan lapisan isolasi untuk memastikan bahwa tidak ada panas yang hilang ke lingkungan. Ini ada yang masih ingat nggak ini proses apa? Isotermik, adiabatik, isobar, atau isokorik. Kalau eh, tidak ada panas yang keluar ke lingkungan dan begitu juga sebaliknya dari lingkungan tidak masuk ke sistem. Proses apa? Kalau dalam termodinamika. Ada empat ya. Isokorik, isobarik, adiabatik, kemudian isotermal. Apa? Tidak ada panas yang hilang ke lingkungan eksternal. Artinya kalau misalnya ini merupakan sistem, berarti panas tersebut tidak bisa masuk tidak bisa terbuang atau keluar ke lingkungan. Nah, ini kondisinya apa? Nanti coba dicek ya untuk kondisi prosesnya itu di pertemuan keberapa? Kalau masih ingat, ketiga, keempat, atau kelima. Oke. Nah, lalu yang berikutnya ada proses mixer. Mixer itu ya tujuannya untuk mengaduk supaya karena ini menggunakan fluidanya air. Nah, tujuannya supaya ada proses uh, konvergen antara panas yang dikeluarkan, jadi ada keseimbangan panas. Jadi supaya panasnya seimbang, jadi pada saat proses pembacaan di termometer ini bisa berfungsi dengan lebih baik atau lebih akurat ya. Tujuannya inilah dipasangnya mixer atau motor tersebut. Dan di bagian akhir switch listrik ini ya umum sebagai fungsi on atau off untuk menghidupkan atau menonaktifkan ya dari
alat yang namanya bom kalorimeter. Ya, lalu yang berikutnya apa yang bisa disimpulkan dari yang kondisi ilustrasi seperti ini? Yang pertama, bisa dilakukan analisis menggunakan hukum pertama termodinamika. Jadi pada saat nanti kalau misalnya ada mengerjakan skripsi atau tugas akhir, coba ingat lagi hukum pertama termodinamika. Nanti ya bisa apa rule alur berpikirnya ya atau alur itunya membahasnya itu ya bisa memahami seperti apa proses pengubahan energi. Jadi energi tersebut bisa dipahami dan bisa diketahui bagaimana proses pengubahan energinya. Kemudian yang berikutnya menghitung kenaikan suhu air dapat ditentukan dengan menjumlahkan energi yang terkandung atau yang energi yang dimiliki oleh makanan. Lalu semua energi yang dilepaskan oleh makanan harus setara. Nah, ini kembali lagi ke konsep energi ya. E in sama dengan E out sama dengan nol. Ini sama dengan nol ya. Energi yang masuk itu sama dengan energi yang keluar. Jadi energi yang diserap oleh air itu harus sama dengan eh, energi yang dikeluarkan. Kemudian kalorimeter ini merupakan ya gambarnya ya atau alatnya. Kalorimeter adalah alat yang sangat efisien untuk mengukur kandungan energi dalam makanan dan mengetahui prinsip panas, hukum kekekalan energi. Ya, oke, sampai sini ada uh, diskusi atau ada yang mau ditanyakan yang dari kelas offline atau yang dari online ya. Oke, kalau tidak ada ke pertanyaan ya, nanti kalau tidak ada pertanyaan saya akan masuk lagi ke slide PPT-nya atau PowerPoint-nya ini untuk yang di virtual Zoom, share screen-nya sudah keluar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini merupakan kalau yang tadi hukum kekekalan energi ya, hukum pertama ya. Lalu yang di bagian selanjutnya conservation mass. Itu apa? Ada yang bisa menjelaskan atau apa sudah bisa membayangkan hukum konservasi massa. Mas ini bukan nama orang ya, misalnya Mas Joko atau Mas Buloh bukan, tapi singkatan dari massa. Ya. Nah, konservasi massa itu merupakan teori konservasi massa atau conservation of mass. Prinsipnya itu fundamental. Fundamental itu ya dasar sekali. Fundamental itu adalah pondasinya. Fundamental dalam fisika dan kimia. Ini kalau di chemistry atau kimia ini ya ada hubungannya juga konservasi massa. Bisa dijelaskan bahwa massa total dari suatu sistemnya itu kondisinya harus tertutup ya. Tidak berubah selama proses fisik atau proses kimia. Jadi pada saat terjadi proses fisik atau proses kimia itu masanya tetap sama, hukum konservasi massa. Kemudian yang berikutnya adalah di bagian ini kita melihatnya dalam perspektif atau sudut pandangnya itu di termodinamikanya ya. Dalam konsep termodinamika untuk
konservasi of mass. Prinsip ini ada hubungannya dengan teori kekekalan energi. Nah, di bagian ini pendekatannya adalah approach-nya atau pendekatannya adalah eh, hukum kekekalan massa. Jadi kalau tadi hukum kekekalan energi ini berubah menjadi ke hukum kekekalan mass ya atau hukum kekekalan massa. Untuk konsep dasarnya konservasi massa menyatakan bahwa jumlah nanti ada misalkan ada suatu di dalam satu sistem dijumlahkan ada massa massa apa misalnya fluida atau massa partikel itu di total jumlah massa dalam sistem yang tidak mengalami pertukaran materi. Jadi di dalam sistem tersebut ini dengan kondisinya itu eh, harus sistem tertutup ya. Jadi tertutup. Jadi sistemnya itu tertutup, tidak mengalami pertukaran materi. Yang dimaksud tidak mengalami pertukaran materi itu ya dari lingkungan materinya nggak masuk ke dalam sistem. Begitu juga sebaliknya bisa dibayangkan dari sistem yang massa yang ada di dalam sistem tersebut tidak keluar ke lingkungan sehingga massanya tetap konstan. Nah, lalu yang berikutnya adalah pada reaksi kimia. Ini kembali lagi ke uh, ilustrasinya. Misalkan di reaksi kimia juga sama. Di semester 1 teknik mesin dapat chemistry nggak? Teknik kimia. Semester 1 apa 2? Hah? Kimia dasar ya. Jadi bisa terbayang lah ya apa reaksi kimianya. Nah, di bagian ini ada reaksi kimia, ada yang disebut dengan namanya reaktan. Reaktan itu bahan yang bereaksi. Akan sama dengan massa produk bahan yang dihasilkan. Kira-kira ada yang bisa mengilustrasikan nggak bahan apa yang bisa bereaksi? Misalnya unsur unsur A ketemu dengan unsur B bereaksi. Nah, misalkan ada namanya proses apa pembakaran ya. Pembakaran itu bahan bakarnya misalkan eh, ada yang tahu rumus propan, etana, metana, misalnya C2H4 ketemu dengan O2, oksigen. Nah, ini kan ada massa ya. Berapa massa C, massa karbon, kemudian berapa nilai massa H, hidrogen, dan berapa massa oksigen. Nah, ketika ini melakukan reaksi atau bereaksi, maka massa produknya yang tadi ada tanda panah ya, yang tadi tanda panah itu C2H4 ditambah O2, ini nilainya akan sama dengan massa produk yang dihasilkan. Jadi pada saat dia bercampur atau bereaksi, ini kalau dihitung masanya akan sama antara massa yang unsur yang belum bercampur dengan unsur yang setelah bercampur. Ya,
Itu ya. Lalu yang kedua, yang berikutnya itu adalah persamaan umumnya. Nah, di bagian ini ada persamaan umum dalam sistem tertutup perubahan massa dapat dinyatakan. Jadi ada massa, massanya itu mengalami perubahan dengan kondisinya sistemnya itu tertutup. Kenapa harus tertutup? Karena kalau misalnya sistem terbuka, berarti massa ada perpindahan dari sistem ke lingkungan dan dari lingkungan masuk ke sistem, sehingga bisa dituliskan dalam apa kondisi tertutup sigma M sama dengan M reaktan dikurang dengan M produk. Jadi kalau ditulis ini disingkat aja ya, Mister ya. MR itu massa reaktan dengan sama dengan MP, massa produknya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan uh, konservasi of mass. Hukum konservasi massa ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan termodinamika? Banyak hubungannya. Nanti ada relate-nya atau hubungannya itu misalnya bahan bakar ya bercampur dengan oksigen, kemudian menghasilkan apa produk dan mengeluarkan panas. Nah, jadi nanti bisa dihitung dengan pendekatan konservasi massa. Lalu yang selanjutnya sistem tertutup. Di bagian ini ada sistem yang tertutup di termodinamika. Yang pertama adalah dalam termodinamika seringkali diceritakan tentang sistem tertutup di mana nilai energi dapat berpindah masuk dan keluar. Yang keluar masuk itu energi, tetapi materinya tidak. Materi itu sama aja dengan massa. Nah, di bagian ini yang tidak bisa mengalami perpindahan itu adalah massanya. Energinya bisa pindah. Misalnya dari proses apa? Kombasian, proses pembakaran, panasnya bisa kebuang ke lingkungan. Tapi eh, bahan bakar yang dibakar atau yang dipanaskan tersebut tidak terbuang ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya pada saat proses pembakaran dari lingkungan juga nggak bisa memasukkan bahan bakar ke dalam sistem. Lalu yang berikutnya dalam hal ini massa tetap konstan. Ini dianggap bukan dianggap ya, karena pendekatannya adalah konservasi massa. Proses yang berlangsung seperti adanya proses pemanasan, pendinginan atau eh, perubahan fase. Kira-kira ada yang tahu apa itu perubahan fase? Phase apa? Ya, itu adalah perubahan fase ya. Fase itu sama aja dengan perubahan wujud. Yang awalnya wujudnya padat, solid, berubah jadi cair. Atau dari cair berubah jadi gas. Itu adalah perubahan fase. Tidak mempengaruhi total massa yang ada di dalam sistem. Karena kembali lagi ke konservasi massanya. Kemudian ini masih cerita lagi tentang pendekatan termodinamika hukum pertama ya. Dijelaskan bahwa energi tidak dapat eh, di-create atau diciptakan atau dimusnahkan hanya mengubah ke dalam bentuk yang berbeda. Itu adalah proses pengkonversian energi. Nah, termodinamika ini adalah base-nya. Base itu dasar ya. Nanti kalau misalnya konsentrasi tugas akhirnya
berhubungan dengan KE, kayak konversi energi ya, basicnya itu adalah di termodinamika, ilmu apa fundamental ya, ilmu dasarnya itu adalah di termodinamika. Kemudian sama halnya dengan massa dan proses energi termal, massa juga tidak hilang. Energi yang ditransfer dalam bentuk panas atau kerja tidak memberikan pengaruh terhadap total massa di sistem. Lalu yang selanjutnya ini pendekatannya ke proses reaksi kimia dan perubahan fase atau yang biasa ditulis tadi ada perubahan wujud ya, perubahan wujud atau uh, bentuk kalau bahasa fasenya itu. Dalam reaksi kimia yang terjadi pada sistem tertutup, massa reaktan akan diubah menjadi ke massa produk. Jadi sama halnya dengan misalkan CH2 atau CH6 ketemu dengan oksigen. Nah, ini nanti ada CO2 ya, biasanya karena proses pembakaran itu menghasilkan CO2, kemudian H-nya plus panas. Nah, ini ketika di hitung jumlah masanya itu akan sama dengan massa produk. Kemudian meskipun energi dilepaskan atau energinya itu dilepas atau diserap ya, berarti kalau ada yang mengeluarkan energi, ada juga yang menyerap, dapat mempengaruhi suhu dan energi internal, total massanya itu masih tetap terjaga secara konstan. Sebagai contoh ini contoh dari penjelasan ini ya. Ada namanya proses pembakaran. Pembakaran itu ya tadi reaksi pembakaran bahan bakar C2H2 misalnya ketemu dengan oksigen. Massa bahan bakar dan oksigen yang bereaksi akan sama dengan massa gas buang dan sisa bahan bakar yang tidak habis terbakar. Jadi pada saat ini di warnanya ini ya. Nah, massa yang ada di sini akan sama dengan massa yang ada di sini nilainya. Itu adalah konservasi of mass, hukum kekekalan, hukum konservasi massa. Lalu yang berikutnya hubungannya dengan termodinamika. Nah, di bagian ini karena ada proses pencampuran atau ada proses tertentu yang menghasilkan thermal, sehingga bisa dijelaskan selama proses thermal seperti pemanasan atau pendinginan. Apa yang membedakan antara pemanas dan pendingin? Ya, ini kebalikannya aja. Kalau misalnya panas, berarti ada energi kalor yang masuk. Kalau dingin, berarti energi kalornya dibuang. Jadi, kalau yang ingat di pertemuan berapa itu? 4 atau 5, nilai Q-nya bisa nilainya Q plus atau Q-nya min. Q plus atau Q min. Berarti kalau Q plus panasnya itu ke sistem, tapi kalau Q min kalornya atau panasnya itu dibuang ke lingkungan. Nah, lalu yang berikutnya massa yang terlibat, misalnya air, ini massanya ya, fluidanya itu air tidak berubah meskipun energi yang dikandungnya itu mengalami perubahan. Sebagai contoh, air dipanaskan, jadi ada air, panasin air, massa air tetap sama meskipun energi termalnya tetap meningkat. Bener nggak? Misalnya nanti coba aja di rumah. Ketika manasin air, ini tapi dengan satu syarat, sistemnya itu harus tertutup. Sistem tertutup. Jadi kalau misalkan manaskan air di heater atau di ceret, misalnya airnya 1 liter, udah panas, yang panas itu ya airnya, tapi
ketika ditimbang lagi atau diukur ya massa apa airnya itu akan sama pada saat sebelum dipanaskan dan ketika dia sudah panas. Dengan asumsi apa bukan asumsi ya, dengan kondisi sistemnya tertutup. Kalau misalnya masak air kan pakai ceret, kan sistemnya terbuka, ada lubang-lubang apa. Nah, itu sistemnya bukan tertutup tapi terbuka. Jadi kalau sistem terbuka ya masak 1 liter dipanaskan 3 jam ya bisa jadi nanti turun ada 1/8 liter yang terbuang karena dia terbuang ke lingkungan. Nah, pendekatan ini kondisinya harus sistemnya tertutup. Jadi sistemnya tertutup ya. Jadi kalau misalnya konservasi massa ya berarti bayangkan aja sistemnya itu harus tertutup. Kalau sistemnya terbuka ya massanya keluar ke lingkungan. Lalu yang berikutnya implikasi ini ya sama saja dengan penerapan atau applied-nya diaplikasikan untuk apa? Yang pertama nanti bisa digunakan untuk desain sistem thermal. Nah, ini juga aplikasinya. Desain sistem thermal, sistem panas ya. Perancangan sistem pemanas atau pendingin, pemahaman tentang konservasi massa, kemudian perlu memastikan bahwa jumlah massa fluida kerja seperti refrigeran. Refrigeran itu apa namanya freon ya, tetap konstan selama siklus operasional. Lalu aplikasi yang kedua bisa digunakan untuk melakukan analisis energi. Dalam analisis energi, suatu sistem mempertahankan konservasi massa. Di analisis energi ini, sistem mempertahankan konservasi massa. Jadi massanya itu sama. Jadi kalau misalnya ini ditulis M in sama dengan M out. Ini tambah massa masuk sama dengan massa yang keluar. Untuk menghitung perubahan energi dan memahami bagaimana energi atau terdistribusi di dalam sistem tersebut. Lalu yang berikutnya ada proses untuk melakukan pengukuran. Pengukuran itu percobaan atau eksperimen di laboratorium itu juga bisa dilakukan. Mengukur dan eksperimen, mengukur itu nanti akan keluar berupa angka. Angkanya ya tergantung dari alat ukur yang digunakan. Apakah menggunakan angka analog atau digital ya. Kalau misalnya analog itu ya berupa jarum, ya nanti akan bergerak misalnya dari alat ukurnya itu, ini terbacanya itu, misalnya ini nilainya 0 ya. 0. Nah, ketika jarumnya bergerak ke sini, nanti setelah terbaca nilainya menjadi 75. Nah, itu adalah pembacaan secara analognya, alat ukur ya, alat ukur yang digunakan. Nah, kalau misalnya yang digital itu ya langsung berupa angka, misalnya terbacanya di display layarnya itu 75. Nah, itu adalah eh, pengukuran secara digital. Nanti digital ini bisa juga konversikan, bukan konversi, ditransfer ya, ditransfer ke PC data-datanya itu untuk dilakukan pengolahan. Pengukuran dan eksperimen
ketika melakukan eksperimen, ini percobaan secara kimia atau secara fisika, sering mengukur berapa massa reaktan dan produk untuk bisa memverifikasi bahwa hukum konservasi massa masih berlaku. Jadi hukum kekekalan massa itu masih berlaku. Kemudian membantu untuk melakukan validasi model teori yang dikembangkan. Validasi model ini bisa saja model simulasi. Simulasinya ya misalnya simulasi tentang CFD, computational field dynamic, atau menggunakan apa software yang lain ya, yang berbeda, yang ada hubungannya dengan pengubahan energi. Kemudian apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama, teori konservasi massa merupakan bagian yang paling penting. Ini usahakan jangan sampai lupa ya, karena ini konsep dasarnya, fundamentalnya. Kenapa ini penting ya? Karena ketika melakukan analisis atau melakukan analisa terhadap suatu kondisi tertentu, eh, teori dasar itu pasti digunakan atau dipergunakan untuk menjawab atau mencari hal-hal yang ingin diselesaikan. Kemudian menunjukkan bahwa meskipun energi dalam sistem dapat berubah, massa total dalam sistem tertutup akan tetap konstan selama tidak ada materi yang ditambah atau dihilangkan. Nah, ini merupakan prinsip yang menjadi landasan bagi pemahaman untuk proses reaksi kimia, baik itu terjadi proses secara fisik dan melakukan desain sistem termal. Ya, sampai sini ada mau ditanyakan nggak tentang konservasi massa hubungannya dengan hukum ke-1 termodinamika? Mudah ya. Oke, jadi kalau tidak ada, yang berikutnya adalah, nah ini di bagian ini ada, ini sama cerita tentang massa dan volume flow rate. Volume, flow itu aliran. Aliran, volume itu ya volume, dan ini adalah rate itu kecepatan, volume kecepatan alirannya atau yang biasa dikenal dengan debit ya. Untuk mass flow rate, simbolnya ini ada yang pernah lihat M titik itu apa biasa nyebutnya? M ada titik di atasnya. M dot. Bacanya M dot ya, M titik atau M dot. Nah, titik M ini memberikan arti massa. Ketika ditambahkan titik, berarti ada massa tersebut mengalami perpindahan. Jadi massanya berpindah. Nah, karena massanya berpindah, sehingga ditambahlah apa penjelasannya itu, massanya akan berpindah dari titik 1 berpindah ke titik 2. Itu artinya. Jadi M dot itu kalau misalnya ada M titik, ya kalau di buku ya, atau di e-book atau di manual apa buku melihat atau membaca ada M titik, berarti ada massa yang berpindah. Tapi kalau misalnya M aja, misalnya M nggak ada titik, ya itu massanya nggak pindah. Misalnya M 2 kilogram. Jadi massanya, misalnya kalau ini adalah apa ya, misalnya ini batu, ya massanya 2 kilogram. Tapi kalau misalkan ditambahkan di sini ada titik,
Nah, di sini ada titik. Pasti di bawah di belakangnya itu ada per S. 2 kg per second. Jadi bisa dibayangkan batu ini akan berpindah ke tempat lain dengan massa 2 kg dalam waktu hitungan 1 detik. Jadi bisa dibayangkan itu ya. Mass flow rate, jadi massanya akan mengalami perpindahan. Nah, ketika massa ini mengalami perpindahan, laju aliran massa, jadi ada laju aliran massa, suatu zat yang melalui suatu area dalam satuan waktu. Hal ini penting dipergunakan untuk melakukan analisis di termodinamika. Nanti ada hubungannya ke aplikasinya itu ke mechanical ya, mechanical engineering, teknik mesin, terutama dalam sistem yang melibatkan perubahan energi. Sehingga bisa ditulis M titik dot ya, M dot delta M. Delta M itu massa yang perubahan massa per delta T. Jadi kalau diartikan persamaannya itu M-nya itu adalah mass flow rate dengan satuannya ya, dengan satuannya itu kilogram per second, lalu delta M. Nah, delta M ini perubahan massa masuk atau apakah massa masuk dengan massa yang keluar. Delta T itu adalah perubahan waktu. Waktu awal dan waktu akhir. Nanti bisa dihitung nilai mass flow rate-nya. Kemudian yang berikutnya flow rate. Simbolnya ada menggunakan simbol Q. Q-nya itu Q besar. Untuk flow rate-nya itu laju aliran volume suatu zat yang melalui suatu area dalam satuan waktu. Ini seringkali dipergunakan dalam konteksnya itu aliran fluida untuk sistem piping, pemompaan atau sistem perpipaan. Q sama dengan delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan volumenya. Volumenya berapa besar mengalami perubahan. Jadi kalau ini digambarkan, misalnya ini diilustrasikan ya. Ini ada katakanlah sistem perpipaan ya. Ada pipa yang seperti ini bentuknya. Kemudian di bagian pipa tersebut mengalami perbedaan luas penampang atau luas permukaan. Nah, volume yang ada di bagian, misalnya di bagian ini ya, kalau di ini dilingkarin, dan ada satu lagi volume yang ada di permukaan yang lebih lebih besar ya. Nah, itu adalah nilai delta V-nya, perubahan volume. Volumenya berubah terhadap perubahan waktu. Jadi kalau waktu misalnya di detik pertama dengan 10 detik kemudian itu ada selisih waktunya. Ya, lalu yang berikutnya adalah ini masih cerita tentang mass flow rate. Untuk mass flow rate dan volume flow terkait dengan satu sama lain, ada yang dipengaruhi oleh densitas. Densitas itu tingkat kerapatan.
Sehingga bisa dituliskan nilai M dotnya itu rho dikali dengan Q. Rho-nya ini adalah nilai densitas dan Q-nya adalah volume flow rate. Berapa kecepatan ya? Kecepatan volume dalam satuan meter kubik per second. Nah, lalu apa contoh yang bisa digunakan untuk penerapan untuk mass and flow rate? Yang pertama sebagai sistem pendingin. Sistem pendingin ini ya aplikasinya ke AC, air conditioning. Pendingin ya, beda dengan sistem pemanas. Misalnya mungkin perlu menghitung berapa banyak refrigeran atau freon yang mengalir melalui evaporator. Nah, hitungnya ya konsepnya itu menggunakan penerapan hukum massa dan volume. Mengetahui mass flow rate membantu dalam menentukan efisiensi sistem dan bagian ini bisa menghitung hitungan nilai energi. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip konservasi massa. Ini kembali lagi ke fundamentalnya di termodinamika. Massa suatu sistem tertutup tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi kalau misalnya masuk massa ke dalam sistemnya itu massanya yang masuk 10, ya nanti akan keluar juga atau yang ada di dalam sistem tersebut nilainya tetap sama dengan nilai 10 massanya. Massa hanya berpindah atau diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, ini sama halnya dengan tadi analoginya air ketika dipanaskan ya, berubah menjadi uap air. Nah, air dengan uap air massanya sama dengan kondisi sistemnya harus tertutup. Jadi sistemnya tertutup ya. Jadi pada bagian ini merupakan bagian yang mendasar dan bisa digunakan dalam banyak hal untuk melakukan analisis, untuk melakukan rekayasa, termasuk di bagiannya sistem termodinamika. Ya. Lalu yang selanjutnya ada massa di sistem tertutup. Misalnya ketika air mendidih dan berubah menjadi uap, total massa sistem air dan uap itu tetap sama dengan kondisi sistem tertutup. Kemudian teori dasar atau rumus yang digunakan sigma M sama dengan 0. Jadi massa itu sama dengan 0. Artinya perubahan massa di dalam sistem dalam bentuk yang lebih umum untuk suatu volume kontrol, massa di volume kontrol itu sama dengan laju massa yang masuk dikurang dengan laju massa yang keluar, sehingga bisa di diturunkan ya persamaannya dari awalnya. Ini ada persamaannya ketika diturunkan akan nilainya seperti itu. D per dot T dikali M ya, dalam sama dengan M luar. Ya, lalu yang berikutnya untuk aplikasi, ini aplikasinya di aplikasi mengenai konservasi massa. Yang pertama bisa digunakan di sistem termodinamika untuk siklus mesin. Kira-kira ada yang tahu nggak siklus mesin apa aja yang tahu? Siklus mesin apa? Ada namanya siklus Brayton, siklus diesel. Kan ada mesin diesel. Siklus apa?
Rankine cycle. Terus siklus Brayton, Diesel, Rankine. Ini motor motor diesel ya. Itu ada siklus bensin. Itu adalah siklusnya. Atau proses reaktor. Reaktor itu ya yang tadi, yang kimia ya, bereaksi antara unsur satu dengan unsur kedua. Prinsip konservasi massa digunakan untuk menghitung laju aliran massa, berapa nilai efisiensinya, atau menghitungnya apa nilai seberapa efisien, dan pengaruh berbagai parameter terhadap sistem. Nah, di prinsip ini juga menerapkan hukum continuity. Nanti ada pengaruh terhadap massa yang berpindah. Kontinuitas itu apa? Ada yang tahu? Continuity, kekentalan ya. Lihat aja susu kental manis. Yang di rumah kan ada tuh apa? Atau sirup. Ya, sirup marjan dengan air aqua, yang mana yang kental? Sirup ya. Nah, itu adalah kontinuitasnya, kekentalannya. Jadi pada saat nuangin sirup di apa? Di atas cangkir, lebih cepat nuangin air aqua atau lebih cepat nuangin sirup? Air ya. Karena dipengaruhi oleh kekentalan. Itu ada hubungan lagi dengan konservasi massa. Jadi ada massa yang berpindah. Massa yang berpindah dari botol pindah ke cangkir. Dia berpindah ke situ. Nah, jadi prinsipnya itu diterapkan bahwa jika suatu tidak mengalir melalui pipa, laju aliran massa masuk ke suatu bagian pipa harus sama. Jadi kontinuitas nilai bagian massa sudah yang dipindahkan. Kemudian implikasinya dalam proses termodinamika, prinsip ini menerapkan ya, implikasi itu atau penerapan bahwa dalam proses kimia atau fisika yang terjadi atau berlangsung ini, jumlah total massa tetap konstan meskipun zat dapat berinteraksi dan menghasilkan produk baru. Ya, oke, ini merupakan uh, implikasi dari hukum konservasi massa ya. Dalam reaksi pembakaran, massa bahan bakar yang bereaksi dan massa oksigen yang digunakan itu nilainya akan sama dengan massa produk yang dihasilkan, termasuk nilai gas buang dan residu. Dengan demikian, prinsip konservasi massa menjadi bagian penting untuk melakukan dalam hal ini pemodelan, analisis secara termodinamika, dan melakukan rekayasa ya. Ya, lalu yang berikutnya adalah mass balance ya, keseimbangan massa for steady flow. Steady flow itu mekanika fluida udah dapat belum? Udah ya. Nah, di bagian ini ada steady flow proses. Hubungannya dengan keseimbangan massa. Jadi massa itu akan seimbang di dalam satu sistem ya. Kondisinya harus sistem tertutup yang digunakan untuk menganalisis sistem aliran fluida yang mengalir dalam kondisi yang seimbang. Lalu yang berikutnya adalah proses ini biasanya diterapkan dalam sistem yang dimana itu massanya mengalir dan keluarnya secara kontinu tanpa adanya akumulasi massa dalam sistem. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, ada namanya steady flow. Steady flow itu aliran, steady itu proses keadaan ya. Proses aliran yang disebut steady flow terjadi ketika variabelnya itu meliputi ada laju aliran, kemudian ada suhu, nanti ada hubungan dengan
nilai thermal dan tekanan. Tidak mengalami perubahan. Jadi laju aliran, suhu, dan tekanan tidak berubah. Ini tidak berubah itu. Jadi kalau misalnya ini diterjemahkan satu persatu ya, laju alirannya misalnya laju itu sama aja dengan kecepatan misalkan 2 meter per second, suhunya misalnya 80 Celcius dan tekanannya misalkan tekanannya 3 bar. Nah, kondisinya selama eh, beroperasi atau selama bekerja misalnya dalam waktu 60 detik, 60 second ya. Kecepatannya sama. Detik pertama 2 meter per second. Kemudian detik pertama juga 80 Celcius. Detik pertama tekanannya masih sama 3 bar. Kemudian berpindah ya dari 1 detik kan ke 2 detik ya. Naik di 2 detik, detiknya juga sama. Nilai kecepatan 2 meter per second, tekanan 80 Celcius dan bukan tekanan apa temperatur 80 Celcius, tekanan 3. Sampai di bagian akhir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai 60 detik nilainya tetap sama 2 meter per second, 80 Celcius dan 3 bar. Inilah yang dinamakan dengan steady flow process. Jadi keadaannya steady. Kemudian artinya fluida dalam konstan ya tadi sudah diceritakan fluida yang konstan dan tidak mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu berubah. Nah, lalu bagaimana dengan mass balance? Ini pendekatannya yang tadi HK1 hukum termo ya, hukum konservasi massa. Mass balance menyatakan bahwa massa yang masuk sama dengan eh, harus sama dengan massa yang keluar. Dalam konteksnya ini steady flow proses sehingga bisa dituliskan M dot in sama dengan M dot out atau sama dengan massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Nah, ini adalah uh, pendekatan dari hukum pertama termodinamika yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan tetapi bisa dikonversikan, dipindah ya. Tapi yang di bagian ini perspektifnya itu adalah masanya. Masanya yang berpindah. Masa masuk sama dengan masa keluar. Nah, untuk applied-nya atau aplikasi apa yang digunakan ya ini bisa digunakan di reaktor kimia, laju reaktan, produk, kemudian sistem pendingin itu ya AC contohnya, pembangkit listrik. Nah, ini tadi ada siklus Rankine ya. Pembangkit listrik itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini termodinamika. Nanti analisisnya ke sana. Selanjutnya penerapan mass balance ini di dalam sistem pipa juga bisa. Nanti ada pipa yang mengalir dalam bentuk tangki. Dalam tangki ya, laju aliran massa air yang keluar dan tangki harus sama dengan yang masuk. Jika ada pengukuran yang menunjukkan bahwa laju aliran massa tidak masuk dan keluar berbeda, maka hal ini menunjukkan adanya bagian yang bocor atau akumulasi di dalam sistem tersebut. Ya, oke baik sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan yang untuk online atau offline ya.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan masuk ke feedback dari perkuliahan ini. Nanti coba dibuka lagi atau dibaca lagi. Di bagian pertama adalah untuk share screen yang di virtual Zoom. Share screen-nya sudah keluar ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, yang pertama adalah ini di slide pertama tadi ya. Tadi ada cerita tentang listrik resistif nih. Sebuah pemanas listrik resistif memiliki daya 300 watt. Berapa banyak energi atau panas yang dihasilkan oleh pemanas tersebut kalau misalnya alat tersebut dihidupkan selama 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit ya. Jika ini ada pendingin kulkas, ini ngeluarin mau ngebuang ya, ngebuang panas, panasnya itu dibuang 350 watt ke ruangan karena proses kerjanya tak sempurna. Berapa total energi panas yang dilepaskan selama 1 jam? Yang jadi pertanyaannya. Lalu yang berikutnya ada dua orang ya. Yang pertama mengeluarkan 150 watt, berada di ruangan selama 2 jam. Berapa total panas yang dilepaskan di dalam ruangan tersebut? Ini analisisnya pakai apa? HK1 ya. Hukum pertama, termodinamika. Lalu yang berikutnya, jika ada makanan menghasilkan nilai energinya itu sekitar 5 kJ, kilojoule. Dan masanya itu 10 gram makanan ini dibakar dengan tadi ada bom kalorimeter ya namanya. Berapa kenaikan suhu air yang memiliki massa 1 kilogram? Jika nilai kapasitas panas atau panas spesifik airnya itu nilainya 4,186 joule per gram Celcius. Lalu yang selanjutnya ada makanan memiliki kandungan 100 kilojoule. Jika makanan ini dibakar dengan kalorimeter bom dengan air 2 kilogram, berapa kenaikan suhu yang terjadi pada air tersebut? Jika diketahui kapasitas panas spesifik air yang dipergunakan itu nilainya 4,186 joule per gram Celcius. Kemudian ini kembali lagi ke penjelasan sistem tertutup, closed system ya. Ada massa dari suatu benda 100 gram. Zat tersebut mengalami perubahan secara fisika di dua komponen ya. Yang pertama komponen A dan komponen B. Jika komponen A memiliki massa 65 gram, yang menjadi pertanyaan berapa massa komponen B? Nah, ini penjelasan dari konservasi massa ya. Jadi kan ada diceritakan hukum konservasi massa. Lalu yang berikutnya adalah balon. Ini ada balon 2 kilogram isinya gas H, gas hidrogen. Tiba-tiba meledak di dalam ruangan tertutup. Setelah ledakan gas hidrogen berubah menjadi air ketika ditimbang masanya 1,8 kilogram dan uap air 0,2 kilogram. Berapa total massa yang setelah terjadi ledakan tersebut totalnya? Nah, ini menggunakan hukum konservasi massa. Jadi karena ceritanya tentang massa. Lalu yang selanjutnya ada zat cair, lajunya 2 kg per second melewati sebuah sistem selama 15 detik. Berapa massa total?
zat cair tersebut. Ini masih cerita tentang konservasi massa. Kemudian yang kesembilan, fluida mengalir dengan flow rate. Nah, ini ada flow rate-nya. Flow rate itu debitnya Q sama dengan M pangkat 3 per second, mengalirnya itu selama 10 detik aja. Mengalirnya 10 detik. Berapa total volume fluida yang mengalir melalui pipa tersebut, dan di bagian akhir pipa mengalirkan fluida dengan volume 5 meter, bukan 5 meter ya, 5 M pangkat 3, 5 meter kubik per second. Berapa volume total fluida yang mengalir melalui pipa tersebut dalam waktu 15 detik? Volume total fluida. Ya. Itu adalah ini ya, feedback dari perkuliahan termodinamika yang sudah diceritakan tadi mengenai hukum konservasi massa dan uh, hukum kekekalan energi. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk ke absen aja ya, absen perkuliahan secara offline. Ya, nah ini yang hari Rabu, ini kelas kelas A ya, kelas A berarti yang ini ya, baca ya. Nah, ini adalah pertemuan ke 10 ya. Eh, untuk yang ada di virtual Zoom ya, share screen-nya bisa bisa hadir yang apa offline jadi online. Yang pertama yang offline ya, yang di sini eh, Gideon Pahala Satri ada. Kemudian siapa? Rashan Rabani. Ada nggak? Rashan Rabbani. Nggak ada ya, nggak ada di offline, dan di online juga nggak ada. Kemudian Fauzan Rizky Pujianto. Hadir Pak di online Ada? Pak. Ah, Hadir Pak, saya di online Pak. suaranya nggak ada. Oh, yang Pak, di virtual Zoom suaranya jelas terdengar ya. saya hadir Pak. Fauzan Pak.
Hadir ya. Siapa? Fauzan ya. Kalau Razhan Rabani ada? Nggak ada ya. Kemudian Bergas Pradipta. Oke. Aufa Haikal Permana. Ada? Nggak ada ya. Nggak ada di offline dan online. Emmanuel Christopher. Ada? Hadir Pak, di online Pak, saya Pak, hadir Pak. Oke. Kemudian Nindya Puspa Tiningrum. Ah, tapi ada nggak tadi apa? Di Zoom. Nggak ada ya, berarti saya tulis I ya. Patrick Benedict ada ya. Hafiz Ahmad Rahardi ada di online atau di offline? Nggak ada suaranya ya, berarti nggak ada. Kemudian Nadif Putra Ramadhani nggak ada. Oke, nggak Bapak ada. izin masuk, Nindya hadir. Maaf Pak, saya tadi dari toilet. Oh, hadir berarti ya. Terima kasih Pak. Kemudian siapa? Hafiz Ahmad Rahardi ada? Nggak ada ya. Nadif Putra Ramadhani nggak ada, suaranya nggak keluar. Akila Adi Ramadan. Hadir Pak, saya hadir di online Pak. Hah? Di ruangan. Siapa? Akila. Iya Pak, hadir Pak. Di virtual Zoom. Oke, Iya Pak, di kemudian virtual Pak. ya Cep Bubun ya. Offline Raditya Pascal Ramadan. Dwi Andra Fikri. Kemudian Muhammad Sakti. Ada online atau Hadir offline? Pak, hadir Pak. Hah? Ada ya? Ada Pak. Oke. Kemudian Muhammad Fadel Rahman. Oke. Reynard Ananda Nugroho. Oke. Kemudian Henan Nanggola. Ada ya? Wibi Reska Putra Karyono. Hadir Pak. Oke. Kemudian Hermawan Prastyo. Ilham Mahendranata. Lalu Dimas Aditya Rahman. Hadir via Zoom Pak, Dimas Aditya Rahman. Oke. Kemudian Alvarel Prihantoro. Ada Alvar di Zoom Pak. di Zoom. Kemudian Prananda Setiawan. Ikhwan Nur Hakim Wijaya. Lalu Fatur Lutfi Rahman Arifin. Ada Fatur Lutfir ya namanya ya. Lutfir Rahman, oke nggak ada. Jauza Prayanata. Siapa? Jauza. Habib Musa Ahmad Safik. Ada Ahmad. Hadir Pak, hadir Pak. Ini siapa? Ahmad Ini Syafiq Pak. ini Viviras Kak. Apa? Oh, iya Pak, Enggak, PS saya yang dicas Pak. ah, Ahmad Safik ya. Iya Pak, Ahmad Syafiq Pak. Saya tadi udah ngechat Bapak juga Pak. Saya belum dibalas sama Bapak. Oh, tapi di Zoom-nya namanya Wibi Reska ya. Iya Pak, saya bareng sama Wiwi Pak. Nge-zoomnya soalnya PS saya dicas Pak. Maaf Pak. Iya. Iya Pak, Terus makasih Pak. Rido Ardi Pangestu, Halo Pak. Muhammad Alfan Nizar. Ada Muhammad Alfan Nizar. Hadir Pak, hadir Pak. Ada ya. Iya Pak, hadir Pak. Terakhir Muhammad Rafli Saifullah. Hah? Ada nggak? Oke. Ya. Nah, itu adalah absensi perkuliahan ya di pertemuan offline kombinasi hibrid antara kelas A, B, dan C. Ya, oke baik karena tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin saya rasa cukup untuk materi sore hari ini karena termodinamika itu merupakan ilmu basic atau ilmu dasar yang aplikasinya nanti ya kalau
kalau di mekanikal bisa dipergunakan atau diterapkan untuk melakukan analisis. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore yang ada secara offline dan online. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.